Selamat pagi, Bu. Pagi. Perkenalkan, saya Dera Madana Kusuma, mahasiswa keperawatan dari Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Di sini dengan Ibu siapa, Bu? Ibu Tendri. Baik, Ibu Tendri. Di sini dia akan melakukan penyuluhan tentang diet hipertensi. Memerlukan waktu sekitar 5-8 menit ya, Bu. Kemudian tujuan dari penyuluhan akan dia lakukan ini agar Ibu mengetahui bagaimana sih cara atau pola untuk pasien hipertensi. Sebelum dia lanjut ke materi, apa sih yang Ibu ketahui tentang hipertensi? Hipertensi itu tekanan darah yang tinggi lebih dari 140, Bu. Oke, Bu, bagus sekali. Ibu sudah paham ya, Bu, mengenai penyakit yang Ibu derita. Ini, Bu, leafletnya. Oke, Bu, kita lanjut ya, Bu. Apa sih pengertian dari diet hipertensi itu sendiri? Yaitu adalah untuk mengatur pola makan penderita hipertensi sehari-hari agar menurunkan tekanan darah tingginya seperti yang Ibu bilang tadi 140 mmHg ya, Bu. Kemudian, Bu, di sini ada itu prinsip hipertensi, Bu. Apa saja sih prinsip hipertensi? Yang pertama itu membatasi konsumsi garam, yang kedua memperbanyak konsumsi sayur dan buah, yang ketiga itu memilih sumber protein rendah lemak, kemudian yang keempat mengurangi makanan tinggi lemak jenuh dan kolesterol. Kemudian yang kelima itu memperhatikan berat badan, yang keenam membatasi konsumsi gula dan hindari alkohol serta rokok, dan yang terakhir yaitu memperbanyak minum air putih. Kemudian, Bu, untuk diet rendah garam itu dibagi menjadi 3 tingkatan, Bu. Yang pertama itu tingkatan yang paling ketat. Ibu hanya boleh makan sedikit sekali garam sekitar 1/4 sendok teh per harinya, Bu. Kemudian yang tingkatan kedua itu yang tingkatan sedang, diet rendah garam 2, Ibu boleh makan garamnya sekitar setengah sendok teh per hari, Bu. Dan yang ketiga itu diet rendah garam 3, yaitu ringan, Ibu boleh makan garam sekitar 1 sendok teh per hari, itu maksimalnya ya, Bu. Kemudian di belakangnya, Bu, itu ada makanan apa saja yang boleh dikonsumsi dan makanan yang harus dihindari. Untuk karbohidratnya itu seperti beras, kentang, singkong, itu boleh, Bu. Kemudian makanan yang harus dihindari seperti roti, biskuit, cake, kayak gitu, olahan bakery lainnya ya, Bu. Kemudian untuk protein hewaninya, Ibu boleh makan telur, daging sapi, daging ayam, dan daging ikan, tapi masih dalam batas wajarnya ya, Bu. Kemudian yang harus dihindari protein hewani itu seperti sarden, ikan sarden, kemudian telur yang diolah, daging asap, abon, keju, ikan asin, seperti itu, Bu. Kemudian untuk protein nabatinya itu seperti yang boleh dikonsumsi tahu, tempe, kacang kedelai, kacang-kacangan ya, Bu. Kemudian yang makanan yang harus dihindarinya untuk protein nabati itu seperti keju, kacang tanah asin, tauco, tahu asin. Kalau untuk sumber makanan lemak, makanan yang boleh dikonsumsi itu seperti minyak zaitun, mentega, margarin, minyak mentega tanpa garam ya, Bu. Dan yang harus dihindarinya itu seperti lemak hewan, Bu. Kemudian untuk sayuran, yang boleh dikonsumsi semua sayuran, Bu. Tapi kalau yang harus dihindari itu sayuran yang diawetkan seperti sawi asin, acar, sayur dalam kaleng. Buah-buahan juga sama, Bu. Boleh buah-buahan segar semuanya. Kemudian yang makan yang harus dihindari, tapi durian itu nggak boleh, Bu. Buah yang dimasak atau diawetkan dengan garam dapur seperti buah kalengan dan asinan. Untuk minumannya, Ibu yang dibolehkan itu teh dan air putih saja, dan harus dihindari minuman kaleng, kopi, alkohol. Kemudian kalau untuk bumbu-bumbu masak, bumbu dapur, semua bumbu yang tidak mengandung garam atau natrium itu diperbolehkan, Bu. Dan harus dihindari seperti garam dapur, baking powder, soda kue, kecap terasi, penyedap masakan, dan saus. Baiklah, Bu, dari penjelasan yang dia paparkan tadi, apa ada yang Ibu tanyakan? Saya ingin bertanya, kalau untuk abon, keju asin, ikan asin itu kan saya sudah menghindarinya. Ya, bagus. Tapi kalau saya kan sering juga masak kan, Bu. Dan juga kalau nggak pakai garam itu kan kurang enak masakannya. Dan kurang juga sedap. saya tidak pakai masako kan, Bu. Mm. Nah, jadi untuk mengganti garam itu apa, Bu? Selain garam dapur itu, Bu? Untuk mengganti garam dapur yang sering Ibu gunakan ya, Bu,
itu lebih baik ibu menggunakan garam seperti garam lososa, garam garena atau garam Himalaya bu. Itu memang garam yang diformulasikan atau diperuntukkan untuk penderita hipertensi. Di situ juga garamnya lebih bagus dibanding garam dapur yang seperti yang sering kita gunakan dalam sehari-hari. Baiklah bu, jika tidak ada lagi yang ingin ibu tanyakan, Dea ingin mengevaluasi dikit ya bu, materi yang Dea jelaskan tadi. Ibu bisa jelaskan lagi nggak apa saja sih prinsip hipertensi? Yang pertama itu diet rendah garam, yang kedua rendah lemak dan memperbanyak sayur dan buah. Oke, bagus ya bu. Terima kasih bu sebelumnya untuk penyuluhan pada hari ini. Maaf ya bu jika sudah mengganggu waktu ibu. Semoga ibu bisa mengaplikasikannya ke kehidupan ibu sehari-hari dan mengajak orang-orang lain, karena ibu udah tahu nih ya. Oke bu, selamat siang ya bu. Makasih bu.